Duh, yang kayak gini lu gimana nih? Parah banget sekarang, zaman sekarang Iya. lihat. Wah, Miris banget sih lihat kayak yang berita yang tadi ya, benar-benar miris banget sih aku. Kayak gimana ya, kita sebagai remaja nih ya, pastinya kita tuh nggak pernah jauh dari hal-hal tersebut ya. iya. Kita sendiri pun kadang masih kesulitan buat menjaga diri kita sendiri, apalagi menjaga orang-orang di sekitar kita seperti adik atau temen, bahkan ya mungkin orang-orang jauh lah ya. Betul. Dan sebelum lebih lanjut kita belum perkenalan nih. Iya, Iya bener bener. Nah hari ini tuh kita mau bikin Sedikit apa ya, video ya. Iya sedikit video ngobrol aja sih, ngobrol tentang gimana sih sekarang maraknya pergaulan bebas dan bahayanya kayak gimana. Terus nanti mungkin ya ada tips-tips buat menghindarinya juga. Di sini ada aku dari Savitri. Sama aku Nilawati. Jadi ini video ini kita buat sebagai nilai untuk nilai UAS ya, ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Kita bahas milih tema, tapi tema yang kita pilih kali ini adalah pergaulan bebas. Betul, karena marak banget ya. Jadi kita kayak ngambil contoh dari sekitar kita aja. Iya, gitu. banget. Nah, sebenarnya pergaulan bebas sendiri itu apa aja sih? Apakah yang langsung kayak yang seks bebas atau narkoba atau alkohol gitu? Apakah cuma lingkup itu doang atau ada banyak hal gitu ya? Jadi kalau menurut aku nih ya, menurut aku pribadi, sebenarnya pergaulan bebas itu biasanya kita seringkali kaitkan sama seks. Iya betul. Ya kan, sebenarnya merujuk ke seks, kayak kita dengan pergaulan bebas, wah seks tuh gitu. Iya. Padahal kalau menurut aku sendiri pergaulan bebas itu bukan hanya sekedar sesuatu yang merujuk ke seks. Betul. Bisa dari pertemanan, lingkungan dan sebagainya. Itu juga sudah termasuk pergaulan bebas apabila itu dilakukan secara tanpa peraturan atau melanggar seperti larangan-larangan Berlebihan. ya, benar banget berlebihan. Nah, kalau dari kata pergaulan bebas sendiri nih kita bisa artiin ya. Kalau dari kata pergaulan kan ya kita tuh bergaul sama temen, saudara, lingkungan masyarakat. Sedangkan dari kata bebas sendiri itu kan tidak terikat ya. Ya udah bebas lah, lepas. Jadi bisa disimpulkan kalau pergaulan bebas ini ya udah adalah suatu pergaulan atau suatu lingkungan masyarakat tapi kita lakukan dengan bebas. Iya, kebebasan untuk tanpa bergaul ada tanpa siapa peraturan, saja. terus melanggar norma-norma yang ada. Iya, Mungkin betul. itu sih ya yang bisa disebut dengan pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas ini kenapa jadi hal negatif? Karena pelaku yang melakukan pergaulan ini terlalu berlebihan atau disalahgunakan, betul nggak sih? Disalahgunakan dengan hal-hal yang negatif gitu. Dan Sebenarnya kalau ini ya, pergaulan bebas, kita bahas pergaulan bebas itu sebenarnya bukan hal yang tabu lagi buat kita dengar, karena itu sudah sering banget terjadi. Bahkan kita bukan cuma lihat di TV, di berita-berita, bahkan di sekitar kita. iya betul. Orang-orang sekitar kita juga kadang udah ada yang melakukan pergaulan bebas. Iya. Sebenarnya memang ini ya, kita nggak bisa menormalisasikan itu karena itu bukan hal yang baik buat kita normalisasi. Iya. Jadi ya, tapi mau bagaimana juga itu memang ada dalam sekitar kita, dan yang bisa kita lakukan cuma ya mencegah, melindungi diri kita, memprotek diri kita sendiri, terutama diri kita sih sebenarnya ya, buat untuk tidak mengikuti hal tersebut. Ya apa ya, mungkin kita bisa kayak bergabung sama teman-teman kita, have fun gitu ya, tapi ingat juga sama peraturan-peraturan yang ada biar kita tetap bisa menjaga diri. Apalagi kita jauh dari orang tua ya. Betul. Saat ini kita lagi kuliah jauh, orang tua nggak bisa mantau selama 24 jam, cuma bisa telepon atau mungkin video call dan sebagainya. Dan karena biasanya nih ya, anak-anak seperti kita yang lagi jauh sama orang tua nih, misal di rumah nih mereka dulunya diatur nggak boleh pulang jam segini, sekarang kita ngekos bebas, nggak ada peraturan, kita bebas melakukan hal apa aja ya, kita bebas pulang jam berapapun, nggak ada yang ngomel kan. Nah sebenarnya itu juga sih menurut aku yang bisa menyebabkan para mahasiswa mungkin contohnya ya melakukan hal-hal yang dulunya mereka nggak bisa lakuin. Iya, karena ada kesempatan. Betul banget, ada kesempatan. adanya peluang di situlah kita, wah ini nih aku nggak ada yang larang,
bapak ibu nggak tahu nih, ya Iya. udahlah kita bebas gitu. Iya. Pergaulan bebas sendiri itu bukan karena diri kita sendiri ya mungkin ya. Mungkin itu berpengaruh juga. Cuma lingkungan sekitar kita juga sangat berpengaruh. Nah itu nih lingkungan sekitar itu termasuk menjadi faktor penyebab adanya pergaulan bebas, ya kan? Kayak oke, lingkungan kita, kalau kita tinggal di lingkungan yang kebanyakan orang kayak gitu, mungkin juga akan mendesak diri kita buat melakukan hal tersebut juga kan. Iya. Mungkin lingkungan kita nggak mendukung seperti itu, tapi gini nih, teknologi semakin pesat, betul, informasi semakin mudah diakses, anak-anak bahkan kayak anak SD pun sekarang udah dipegang HP. Betul. Sedangkan para orang tua nggak mungkin selama 24 jam memantau kira-kira mereka tuh scrolling apa sih, Iya. mereka tuh lihat apa sih, buka apa Iya. sih gitu kan. Padahal di umur-umur segitu tuh sebenarnya mereka lagi sedang penasarannya, kayak lihat ini apa sih, tadi mbak itu ngobrol ini itu apa sih gitu kan. Mereka lihat berita, mereka lihat ini, mungkin mereka nggak bisa mengendalikan diri mereka buat lihat yang hal-hal positif aja, ya kan. Bahkan jangan anak kita sendiri yang sudah dewasa ya, sekarang bisa disebut dewasa, kadang kita juga nggak bisa mengontrol diri kita untuk nggak melihat hal-hal negatif kan. Betul. Berita-berita negatif Ya, gitu benar kan. Gitu. Dan juga kayak pengawasan orang tua terhadap gadget itu luar biasa harus ditekankan ya. Kayak misal kita pakai satu handphone nih. Ya contoh orang tua yang mungkin mereka lihat hal-hal negatif, misal aja ya seks atau pornografi, dan itu kan biasanya kayak oke lah kita contoh di YouTube aja ya, terus anak kita ya anak atau adik kita gitu ya, saudara kita mereka nonton, yang masih kecil masih nonton, jadi ada hal yang kayak gitu nih, kira-kira mereka penasaran nggak sih? Pasti kan ada secuil ini apa sih gitu kan. Ataupun itu nggak sengaja ketonton, itu mendistract pikiran mereka nggak sih? Ya sebenarnya faktor utama ya dari pergaulan bebas ini ya pastinya pola ini sih, menurut aku ya, pola didikan orang tua pertama itu. Karena ya mau gimana pun juga sebenarnya walaupun orang tua tidak mengajarkan hal itu, tapi pola didik orang tua ini penting banget karena anak belajar kan pertama pasti dari orang tuanya. Orang tua, kita lihat orang tua tiap hari, kita mungkin belajar di sekolah, tapi tetap orang tua menjadi hal yang utama yang kita contoh. Jadi ya tinggal orang tuanya bagaimana cara mendidik anak-anaknya ini, seperti kamu kalau jam segini udah ya jangan main HP lagi gitu kan. Atau mungkin orang tua juga bisa nih kayak ngecek HP-nya anaknya kan, kira-kira mereka nontonnya apa, di YouTube mereka lihat apa, atau mereka mungkin searching apa. Mungkin mulai sekarang para orang tua lebih di ini lagi ya, lebih memperhatikan hal tersebut. Memperhatikan ya, bukan ketat. Kalau ketat sendiri itu udah beda sendiri. Soalnya ya anak sekarang nggak bisa diketatin. Betul. Ya maksudnya Semakin diketat, semakin mereka memberontak. Ya, Jadi dia setiap ada kesempatan secuil aja itu dia masih melepaskan kebebasan mereka. Gitu. Dan itu terjadi banyak banget gitu ya, kayak di rumah diketat banget, dia nggak boleh keluar, dia nggak boleh berteman bebas gitu kan. Mungkin karena dia nggak dibolehin berteman bebas itu, dia jadi nggak tahu nih mana yang benar, mana yang harusnya nggak dilakuin gitu kan, mana yang kamu nggak boleh nih kumpul sama mereka karena ini. Cuma dia orang tua bilang kamu nggak boleh bermain sama ini doang. Otomatis kalau gitu nggak dijelasin nih alasannya kayak gimana, mereka pasti makin penasaran, kenapa nggak boleh berteman sama mereka, terus kenapa aku nggak boleh ngelakuin kayak gini gitu kan. Dan setelah mereka keluar dari zona pengawasan orang tua, betul, melakukan hal yang dari dulu mereka ingin lakukan, bahkan sampai melewati batas yang seharusnya nggak mereka lewatin. Biasanya itu sih. Dan kalau kita balik lagi nih ke topik kita ya, pergaulan bebas. Ya seperti yang kita omongin dari awal, pergaulan bebas itu kebanyakan menuju ke seks, hamil di luar nikah, maaf banget ya. Tapi ya nggak menutup
menutup ini ya, nggak menutup mata kita ya, karena emang sekarang tuh banyak banget ya. Bahkan kalau dulu aku tuh melihat apa namanya fenomena ini hamil di luar nikah tuh cuma di berita, koran atau majalah dan sebagainya. Tapi sekarang hal tersebut bisa terjadi di lingkungan kita sendiri, di sekitar kita sendiri, entah itu bahkan kita, orang terdekat kita pun betul menjadi korbannya. iya Benar-benar itu sedih banget ya, mawas miris diri banget guys, apalagi kita sebagai cewek yang yang pastinya pihak yang sangat-sangat dirugikan Iya. sekali. ya rugi tuh cewek apa sih Sebenarnya kita nggak bisa membela diri cewek yang dirugikan, cowok yang dirugikan, karena sebenarnya kedua belah pihak ini sama-sama dirugikan, ya kan? Tapi ya kita tahu sendiri lah ya, cewek setelah misal contohnya mengandung, melahirkan, pasti Dia banyak udah sekali perubahan dari mungkin fisik ataupun psikisnya, benar-benar ya kebebasan dia juga sudah terhalang lah ya. jadi habis lahiran ya harus merawat anaknya gitu kan. ya kalau apa sosok cowoknya bertanggung jawab penuh, it's okay ya. Maksudnya bukan ya udah yang penting bertanggung jawab itu bukan, tapi syukur-syukur cowoknya mau bertanggung jawab, bagus. Tapi biasanya yang kita lihat ditinggalkan. Itu kenapa banyak sekali banyak kasus-kasus anak bayi ditelantarkan gitu kan. Itu ada juga pengaruh ya sih dari kebudayaan luar gitu kan. Kalau kebudayaan luar kan kayak maksudnya alkohol, seks bebas itu sudah kayak hal yang umum gitu. Nah itu kayaknya banyak anak muda yang penasaran dan mengikuti arus tren dari dunia luar negeri ya gitu ya, budaya luar gitu kan. Padahal seperti yang kita tahu Indonesia ini kan menganut ya budaya timur ya, yang hal tersebut tuh belum dinormalisasikan, dan kita punya Pancasila. Betul sekali. Dan sebenarnya ya pegangan kita nih sebagai anak-anak remaja khususnya, apalagi kalau beriman dan Pancasila. Iya betul. Ya kan? Menurut aku ya memang berpegang pada iman dan Pancasila itu tidak ini ya, bukan berarti kita nggak melakukan, ya kan? Tapi ya balik lagi ke diri kita masing-masing, bagaimana cara kita menjaga diri kita, membatasi diri kita, dan kalau bisa juga menjaga teman-teman sekitar kita agar sama-sama nggak terjerumus lah ke hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu merusak diri kita sendiri banget gitu. Iya, kalau narkoba kita nggak kelihatan ya. Narkoba biasanya digunakan karena coba-coba gitu ya. Semua ini nggak sih, semua hal yang ada itu diawali dengan coba-coba. Iya benar. Rasa penasaran. Coba-coba, apalagi ya mungkin kebanyakan nyerang anak muda. Iya sih. Karena mereka, karena apa ya, pikiran mereka tuh lagi labil ya. Aku nggak membela diri juga, karena aku sendiri pun kadang yang ya kita udah tahu ya, umur kita udah 20-an tahun, tapi pikiran kita masih labil, kadang masih suka apa ya, belum bisa mengambil keputusan yang baik gitu. Bahkan kita udah tahu nih ini salah, tapi kita ya udah deh nggak apa-apa gitu, sekali-kali atau apa gitu. Wah itu nggak bisa, itu salah, itu sangat ini ya, mengerikan. Kalau coba-coba kita udah terlanjur nyoba itu sekali, kok enak nih gitu kan. Nah seterusnya pasti akan ketergantungan, apalagi narkoba ya, itu nggak bisa langsung kita mau udah nggak mau coba lagi. Soalnya itu ketergantungan itu kalau sekali nggak makan ya itu minum obatnya ya maksudnya itu perilakunya berubah gitu. Itu juga pengaruh dari ini nggak sih, kalau anak muda itu kebanyakan pikiran, mereka mengalihkan sakitnya atau pikirannya gitu kan ke hal-hal yang negatif, buat dia seneng doang. Kalau narkoba kan banyak banget nih efeknya ya. Banyak banget. Bisa buat ini nenangin pikiran gitu. Tapi ada juga yang halusinasi gitu kan. Cuma hilang sesaat aja. Ntar kalau dia efek obatnya udah ini nih, balik lagi deh, kayak aduh tadi aku mikirin ini, ternyata aku punya beban pikiran ini, ada masalah ini. Dan
paling fatalnya bisa menyebabkan kematian juga Ya, sebenarnya gitu. Kalaupun yang kayak seks bebas gitu ya, kadang banyak anak muda sekarang malah bunuh diri ya sih, karena sudah terlanjur. iya sudah terlanjur, kita nggak bisa nangani lagi. Kebanyakan harus hal gimana itu gitu. terjadi sama wanita. Ya, Ya. seperti ya wanita di masyarakat mungkin malu Iya betul. malu sama lingkungan mereka, malu sama orang tua, malu sama diri sendiri. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup, dan ya itu kemungkinan terburuknya ya. Kemungkinan terburuk. Tapi seberat apapun resikonya ya itu harusnya Dipertanggungjawabkan karena dia berani itu. melakukan. Iya betul. Kasihan juga. Ya. Aku cuma bisa bilang negatif itu emang candu. Kita nggak bisa memungkiri itu ya, negatif memang candu banget. Hal yang negatif tuh benar-benar bikin ketagihan. Iya betul. Contohnya narkoba, seks mungkin bagi yang sudah Kebebasan. pernah ini kan pasti mereka bakal merasa ketagihan ya. Iya. Lalu mungkin hal-hal yang sebenarnya itu nggak bagus, tapi karena mereka merasa happy, fun, jadi mereka merasa kalau mereka senang kalau mereka melakukan hal tersebut. Iya. Oke, kayaknya tadi sudah ini ya, udah jelas juga ya, udah rinci detail dari faktor-faktornya, dari pengertiannya sendiri, penyebabnya, terus juga sama dampak-dampak efek yang dapat dirasakan dari adanya pergaulan bebas. Gimana sih kira-kira tips untuk menghindari pergaulan bebas? Itu paling penting banget karena selain menari kita juga harus mencegah hal tersebut biar nggak terjadi sama diri kita. Iya. Yang pertama, Pertama menurut aku kita ini sih lebih mengontrol kayak penggunaan gadget. ke siapa dulu nih? Ya mungkin kalau kita sendiri ya, pastinya di zaman sekarang nggak gadget nggak aktif bro, Iya, gitu kan? Ya kan? Tren dong. Ya, kita nggak tahu hal apa yang lagi viral, hal apa yang sedang booming. Pastinya ya gadget tuh pegangan kita. Bangun tidur HP, mau makan HP. Ya itu sebenarnya ya kita nggak bisa membatasi itu, tapi ya kita bisa membatasinya dengan kita mungkin scrolling hal-hal yang lebih mendidik, scrolling tentang hal-hal yang baik-baik. Mungkin kita bisa cari atau searching hal tersebut, tapi bukan untuk dilakukan sebagai pembelajaran kita. Iya betul. Sebagai hal yang kita memang perlu tahu, tapi kita tahu bukan untuk dilakukan. Iya betul. Ya kan? Itu sih yang pertama. Iya. Terus kalau yang kedua nih menurut kamu apa? Yang kedua adalah kita sebagai calon-calon orang tua ya. Gimana besok kita mendidik anak itu memantau ya, harus memantau bukan menekan, dan kita harus lebih friendly lagi sama anak kita gitu ya, lebih memahami anak kita gitu. Jadi kita tahu nih pergaulan mereka tuh kayak gimana sih di luar. Jadi kalau kita kasih kewajiban nih kayaknya besok kalau dibebasin apakah dia bakal ngikutin arus perkembangan anak muda, atau dia akan teguh dengan tanggung jawab dia atau kewajiban dia gitu kan. Ya itu pendidikan orang tua itu ya. Terus tips dari aku lagi nih buat ini aja sih, menjaga lingkungan pertemanan. Ya kita nggak bisa menyalahkan teman kita karena semua hal yang terjadi sama diri kita itu kembali ke diri kita masing-masing. Ya, tapi hal tersebut juga bisa kita hindari dengan cara menjaga lingkungan pertemanan kita yang baik. Kalau bisa hindarilah ya. Sebenarnya bukan jadi membatasi diri buat nggak berteman sama siapapun ya, tapi kayak kita bisa tahu teman mana yang baik untuk kita, teman mana yang nggak baik buat kita, dan sebaiknya kita ya berteman sama orang-orang yang bisa membawa diri kita ke hal yang lebih positif lagi, menjadi diri yang lebih baik lagi. Mungkin itu juga kunci utama kita agar kita nggak terjerumus sama hal-hal yang negatif. Iya betul. Kesenangan itu bukan hanya datang dari pergaulan bebas, hal yang negatif. Itu banyak sekali kesenangan yang bisa menghibur kita, yang bisa dari hal-hal baik juga ya. merefresh kita gitu ya dengan hal
yang baik gitu. Ya, betul. Cari kesibukan lain lah ya gitu. Iya. Kalau buat kalian yang sudah terlanjur masuk ke dalam hal tersebut, ya kita nggak bisa menyalahkan karena mungkin mereka punya masalah pribadi, alasan kenapa mereka sampai masuk ke dalam hal tersebut ya. Ya kita harap semoga kalian cepat sadar bahwa hal tersebut itu nggak baik. Dan kembali jalan yang lebih baik. Mungkin kalian sekarang ngerasain happy, fun dengan hal itu, tapi kedepannya aku bisa jamin 100% kalau hal itu bakal mendatangkan sesuatu yang tidak kita inginkan, hal-hal yang bahkan lebih buruk dari sekarang. Gitu. Sudahi Hal-hal negatif ya. Benar. mari kita. Mari kita happy dengan hal-hal yang positif Iya aja ya. betul. Eh, Kayaknya udah cukup deh ya. Kita banyak banget nih bahas, sudah ngobrol. kita terlalu ngalor ngidul ngitan ngulon bahasnya, padahal kita mengambil tema pergaulan bebas tapi kita kemana-mana. tapi nggak jauh-jauh Iya, tapi nggak dari apa-apa lingkup pergaulan. Iya, nggak apa-apa juga walaupun kita nyeleweng kemana-mana, tapi yang penting kita tetap ingin menyampaikan hal-hal yang baik ya. Jadi dari video ini kalau teman-teman menyaksikan, kalau misal ada hal-hal yang kurang baik tolong jangan ditiru atau jangan diambil, ambil aja hal-hal positif yang telah kita sampaikan ya. Betul. Karena kita nggak sadar juga kalau misal tadi sepanjang video kita mungkin menyinggung perasaan orang lain atau betul. menyampaikan hal-hal yang kurang baik. Maaf Ya, jadi atas teman-teman bisa ketidaksengajaan kami. memilah dan memilih. Iya betul. Iya baik. Oke, kita akhiri aja ya. Saya Dewi Safitri. Saya Nilawati. Terima kasih sudah menonton obrolan kami, mendengarkan obrolan kami ya. Sampai bertemu lagi. Dadah.